Awal abad ke-17, Laut Nusantara belum pernah melihat armada seperti itu. Kapal-kapal besar muncul dari kabut pagi. Bukan membawa raja, bukan membawa utusan kerajaan. Mereka membawa kontrak dan meriam, namanya VOC. Sebuah perusahaan yang segera bertindak seperti negara. Saat itu, rempah lebih berharga dari emas. Cengkeh, pala, lada, menggerakkan ekonomi Eropa. Siapa menguasai sumbernya, menguasai harga dunia. VOC datang bukan untuk bersaing. Mereka datang untuk memonopoli. Tahun 1602, VOC resmi berdiri. Sebuah perusahaan dagang dari Belanda. Tapi, kekuasaannya jauh melampaui sekadar perdagang. Mereka diberi hak yang luar biasa. Mendirikan benteng, membentuk tentara sendiri, membuat perjanjian dengan raja-raja lokal. Bahkan, menyatakan perang. Di atas kertas, mereka hanya perusahaan. Namun, di lapangan, mereka bertindak seperti sebuah negara. Tidak ada perusahaan lain di dunia saat itu yang memiliki kekuasaan sebesar ini. Dan dari sinilah bayang-bayang kolonialisme mulai menyelimuti Nusantara. Di pesisir Jawa, VOC membangun Batavia, bukan sekadar kota dagang. Ini adalah pusat kendali markas militer, jantung monopoli Asia. Dari sini, keputusan dibuat untuk seluruh Nusantara. VOC menandatangani perjanjian dengan penguasa lokal. Di atas kertas, terlihat sah, namun seringkali tidak ada pilihan lain. Harga ditentukan sepihak, produksi dikontrol ketat. Perdagangan berubah menjadi tekanan. Jika produksi dianggap berlebihan, kebun bisa dihancurkan. Jika ada yang menjual ke pesaing, itu dianggap pelanggaran. Monopoli bukan sekadar strategi bisnis. Ia dijaga dengan kekuatan militer. Pulau-pulau kecil di timur Nusantara merasakan dampaknya paling kuat. Rempah-rempah yang dulu diperdagangkan bebas, kini diawasi dengan ketat. Produksi ditentukan, ladang-ladang diperiksa, distribusi dikendalikan. Siapa boleh menjual, dan kemana barang harus dikirim. Semuanya diputuskan oleh VOC. Perlahan, kehidupan masyarakat berubah. Petani tidak lagi menanam untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk memenuhi aturan perusahaan. Dan dari kejauhan, satu kekuatan mengendalikan semuanya. Sebuah perusahaan yang berkuasa dari Batavia. VOC tidak memakai mahkota, namun mereka mengatur pajak, mengatur jalur dagang, mengatur aliansi politik. Sebuah perusahaan yang berdiri di atas banyak kerajaan. Beberapa kerajaan memilih bekerja sama, sebagian lainnya terpaksa tunduk. Keseimbangan lama Nusantara berubah. Aliansi bergeser, kekuatan politik retak. Perdagangan telah menjadi dominasi. Kapal-kapal berlayar membawa rempah. Keuntungan mengalir deras ke Eropa. Sementara di tanah asalnya harga dikontrol. Akses dibatasi. Arus kekayaan tidak seimbang. Namun kekuasaan besar membawa godaan. Pejabat memperkaya diri. Administrasi membengkak, utang meningkat. Perusahaan raksasa itu mulai goyah. Perang di Eropa. Biaya militer tinggi dan manajemen yang buruk. VOC yang dulu tak tergoyahkan. Perlahan kehilangan kendali. Raksasa itu retak dari dalam. Akhirnya, tahun 1799, VOC resmi dibubarkan. Perusahaan paling berkuasa di Asia runtuh karena utang dan korupsi. Namun, yang hilang hanyalah nama. Sistemnya tetap tinggal. Setelah VOC bubar, kekuasaan diambil alih oleh negara. Namun struktur kolonial sudah terbentuk. Sejarah ini bukan hanya tentang perdagangan. Ini tentang bagaimana keuntungan bisa berubah menjadi kekuasaan dan mengubah wajah Nusantara selamanya.